Jika kamu masuk surga, kenalilah pemimpinmu. Dia adalah Sayyidah Fatimah Zahra, penghibur Nabi dari sejak kecil. Lahir 5 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad. Saat Nabi berusia 35 tahun, lahir putri beliau yang bernama Fatimah Zahra, hiburan Nabi kala itu. Setiap kali beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau akan duduk kemudian memanggil, "Ya Fatimah, mana Fatimah? Fatimah, sini nak, Fatimah." Kenapa hanya Fatimah? Karena yang lain dari putri-putri Nabi Muhammad sudah menikah pada masa tersebut. Beliau sayang-sayang putrinya, beliau cintai putrinya, ditanyakannya kabarnya, dan Fatimah kecil bercerita menghibur hati ayahanda. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya diriwayatkan satu kali Nabi Muhammad alaihissalam diperlakukan sangat amat buruk sekali oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, disebabkan karena mereka sudah kesal sekali kepada Nabi atas apa yang dilakukan Nabi. Mereka pun kemudian memutuskan kalau Nabi Muhammad salat di depan Ka'bah, mereka mau lumuri Nabi Muhammad, mereka mau kotori badan Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Sebenarnya itu bukan kotoran, tapi bagian dalam dari perut unta yang ditinggalkan oleh penyembelihnya dan sudah disembelih 2 atau 3 hari yang lalu. Bau busuknya meniup hidung siapapun, saudariku sekalian. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf. Mereka berunding di dekat Ka'bah, siapa nih yang akan membawa kotoran tersebut nanti kalau Nabi Muhammad datang untuk tawaf kemudian sholat. Ditunggu sampai Nabi Muhammad mulai sholat, berangkatlah Abu Jahal musollah itu. Dia kemudian meraup kotoran tersebut dengan kedua tangannya, berjalan dengan penuh kesombongan mendekati Nabi Muhammad alaihissalam. Ditunggunya sampai posisi Nabi Muhammad sujud, kemudian dijatuhkannya kotoran tersebut dari atas sehingga berlumuranlah kotoran di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tubuh paling mulia itu dilempari kotoran-kotoran unta. Tubuh kita berlumuran dosa, tapi alhamdulillah tidak pernah diperlakukan sampai sebegitunya. Mengajarkan kepada kita untuk sabar. Sabar. Nabi aja digituin, yang sabar. Saudariku sekalian saya muliakan, seorang budak perempuan melihat pemandangan tersebut. Dia segera berlari ke rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Digedornya rumah tersebut, "Ya Fatimah, ya Fatimah." Sayyidah Fatimah kemudian keluar. Saat itu usia beliau mungkin 8 tahun, 9 tahunan saja. Dia bilang, "Ya Fatimah." Ketika Sayyidah Fatimah keluar, dia bilang, "Ra'ait madza fa'alu ala abiki ya Fatimah." Coba kamu lihat tuh wahai Fatimah, apa yang sudah mereka perlakukan terhadap ayahandamu itu. Sayyidah Fatimah kemudian segera berlari-lari kecil menuju ayahandanya. Sampai di depan Ka'bah, dilihatnya ayahnya masih sedang sujud. Masih sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara bau busuk berasal dari kotoran yang mereka taruhkan di atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah mendekati ayahnya. Dia dengan tangan kanannya mengusap-usap, membersih-bersihkan kotoran. Tidak diperdulikannya bau busuk itu, dia bersihkan dari tubuh ayahnya dengan tangan kanannya.
sementara tangan kirinya sibuk menghapus air matanya sendiri yang tidak berhenti menangis pada saat tersebut. Ayah, mengapa mereka berbuat seperti ini padamu ya? Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu? Nabi masih sujud sampai dirasakan tangan mungil putrinya Fatimah menghusap kotoran-kotoran dari punggung beliau yang mulia. Beliau pun kemudian duduk menyelesaikan sholatnya sampai beliau salam. Pada masa tersebut belum ada kewajiban keluar dari sholat ketika ada najis. Makanya Nabi melanjutkan sholatnya bahkan ketika najis berlumuran di tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Habis selesai salam, sekarang Nabi yang sedih, bukan atas perlakuan kaum kafir Quraisy. Beliau sedih atas kesedihan Sayyidah Fatimah. Nabi sedih karena kesedihan Fatimah. Fatimah sedih atas apa yang mereka lakukan terhadap ayahnya. Jalinan cinta yang luar biasa indahnya. Yang satu menghibur yang lainnya. Maka Sayyidah Fatimah masih dengan tangan kanannya berusaha membersih-bersihkan tubuh ayahandanya. Sementara Nabi Muhammad yang memang tangannya bersih karena dipakai sujud kan tertutup tuh tangannya. Nabi kemudian menggunakan tangan beliau justru malah untuk menghapuskan air mata di pipi Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tangannya bersihin najis dan kotoran di tubuh ayahnya. Ayahnya dengan tangannya mengusapkan air mata yang terus mengalir dari putrinya. La tabki ya binti, la tabki ya binti. Jangan nangis nak, jangan nangis nak. Sayyidah Fatimah dibilang seperti itu malah tambah nangis. Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu ya? Mengapa mereka berbuat seperti ini? Nabi kemudian menghibur putrinya dengan berkata, ya Fatimah la tabki, saya Tio. Wahai Fatimah, jangan nangis. Akan datang hari nak, kamu akan melihat kenabian ayahandamu.